Ya pemirsa, untuk memantau informasi terkini mengenai penanganan pasien COVID-19, kita akan langsung bergabung dengan Christopher Immanuel di Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran dan Cornelia Ami di RSPI Sulianti Saroso. Pertama kita akan menuju ke Christopher Immanuel yang berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Christo, hingga saat ini bagaimana penanganan pasien COVID-19 di sana? Ya, selamat siang pemirsa. Hingga siang hari ini di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta merawat sejumlah total 449 pasien, di mana 125 pasien dinyatakan positif mengidap COVID-19, 242 pasien merupakan pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 82 lainnya merupakan orang dalam pemantauan atau ODP. Namun sejak dioperasionalkannya Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini telah terdapat 3 kasus pasien meninggal dan seluruhnya telah dimakamkan menggunakan prosedur pemakaman jenazah positif COVID-19. Dan hingga siang hari ini telah terdapat 4 pasien yang telah dirujuk untuk kembali pulang dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, di mana 2 diantaranya melakukan isolasi mandiri di rumah, 1 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Pelni dan 1 pasien lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Sedangkan untuk keseluruhan pasien memang dikabarkan dalam keadaan yang baik, di mana mereka melakukan perawatan dengan metode self-handling dan self-quarantine, di mana menerapkan meminimalisir antara kontak dengan perawat dan juga pasien. Dan di pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat ini diharuskan melaporkan suhu tubuhnya setiap pukul 7 pagi dan pukul 7 malam, dan setiap harinya mereka juga melakukan kegiatan seperti olahraga pagi yang dipimpin oleh tim medis dari Rumah Sakit Darurat. Sedangkan untuk keadaan tim medis sendiri hingga saat ini juga dikabarkan dalam keadaan baik, di mana saat ini terdapat sekitar 225 tim medis yang bertugas untuk menangani 449 pasien yang dirawat. Dan untuk pasien yang ingin memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Darurat terdapat 3 cara atau 3 jalur. Yang pertama adalah dengan menggunakan surat rujukan dari rumah sakit, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Kemudian jika pasien memiliki riwayat pernah berkontak dengan pasien COVID-19 yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan layanan call center 911 untuk nantinya dilakukan penjemputan menggunakan ambulans, lalu nantinya akan diberikan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran ini. Dan sedangkan untuk kondisi di Wisma Atlet Kemayoran saat ini memang masih terpantau baik, dan kami masih menunggu pembaruan informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim medis Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Demikian dapat kami kabarkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Christopher dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kemayoran. Kita akan menuju ke Cornelia Ami di RSPI Sulianti Saroso. Bagaimana informasi terkini dari sana, Ami? Ya Desti, Yaumi dan juga pemirsa, berbicara mengenai penanganan kasus COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso. Tadi kita pantau juga bahwa saat ini pos pemantauan untuk COVID-19 ini masih terus dibuka. Dan ternyata jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ini ada sedikit perbedaan begitu untuk jam operasional, waktu konseling dan juga pos pemantauan COVID-19 yang tadinya dibuka dari hari kerja ini sampai pukul 9 malam, ini akan dibuka setiap hari. Hari ini juga sudah dibuka setiap hari, mulai beroperasi pada pukul 8 pagi sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk data sendiri, ini hari ini belum ada data terbaru. Data terakhir yang kami dapatkan adalah pertanggal 2 April 2020 untuk pasien yang dirawat sendiri di RSPI ini yang positif terinfeksi COVID-19 ada 15 orang. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan atau PDP ini ada 9 orang, dengan rincian untuk mereka yang positif terinfeksi ini 5 dirawat di ruang isolasi Mawar 1, kemudian 6 dirawat di ruang isolasi Mawar 2, dan ada 4 orang yang dirawat di dalam ruang ICU. Sedangkan untuk PDP atau pasien dalam pengawasan ini ada 5 orang yang dirawat di ruang isolasi Mawar 1, kemudian 4 orang yang dirawat di ruang isolasi Mawar 2, dan tidak ada yang dirawat satupun di ICU, sehingga total ini masih ada 24 orang keseluruhan untuk pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini. Perlu diketahui bahwa sejak tanggal 16 Maret yang lalu ini juga RSPI sudah tidak lagi menerima pasien baru yang menderita penyakit di luar
COVID-19. Jadi mereka-mereka yang masuk dan dirawat di RSPI ini adalah mereka yang khusus terjangkit dengan penyakit COVID-19. Sedangkan untuk pasien yang meninggal dunia ini juga kami informasikan, pemirsa, mereka yang positif terinfeksi corona dan sempat dirawat di RSPI ini ada 11 orang, sedangkan yang menjadi pasien dalam pengawasan ini ada 4 orang, sehingga total ada 15 orang yang pernah dirawat di RSPI Sulianti Saroso ini dan kemudian meninggal dunia. Dan sejak tanggal ataupun pertengahan bulan Januari 2020 ini total RSPI Sulianti Saroso sudah merawat 101 orang. Dan tentu saja tadi ketika kita minta kepada pihak rumah sakit untuk menjelaskan apakah ada kendala, sejauh ini mereka masih membutuhkan adanya alat pelengkap, alat APD maksud kami, ini juga meskipun mereka masih mempunyai stok untuk 2 minggu ke depan, tapi kebutuhan dan juga donasi masih mereka rasa perlu untuk terus diberikan untuk pihak rumah sakit sebagai salah satu rumah sakit rujukan pemerintah. Seperti itu, Desti dan juga Yaumi, kembali pada Anda. Baik, terima kasih Cornelia Ami melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso, dan tadi sudah ada Christopher Immanuel dari Rumah Sakit Darurat COVID-19. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan.